Paulus. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada Paulus, Bang? Kan perintahnya jangan kamu percaya. Percaya kepada Paulus, Bang. Percaya kepada Paulus itu sesuai dengan yang yang sudah masuk di dalam dirinya tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya dia sebagai Tuhan, Bang, ya. Itu dia hanya menunjukkan dirinya bahwa saya ketemu Tuhan seperti begini, seperti begini. Begitu juga dengan surat-suratnya. Surat-suratnya ini sebenarnya mulai dari kisah para rasul, Bang, itu menceritakan tentang rasul-rasul karena dia tidak ketemu Yesus. Beda dengan yang 12 orang, Bang. Iya, maksudnya tidak diajarkan. Kita ulang kembali. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi bila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus untuk tidak percaya kepada Paulus? Kenapa justru Anda melanggar perintah itu, Bang? Oke, Bang. Ya. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, karena ketika murid-muridnya mulai goyah, Yesus ini tahu bahwa nanti akan goyah iman murid-muridnya, Bang. Ya, ketika dia memperingati bahwa nanti akan ada Mesias-Mesias lain, waspadalah terhadap mereka. Artinya, ada ajaran yang sesat yang di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi jangan percaya terhadap itu. Nah, kita merujuk kepada Rasul Paulus yang Abang tanya, apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, gitu, Bang. Saudara, jadi nanti kita bisa itu tidak berbicara. Yesus tidak berbicara bertentangan atau tidak bertentangan. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Mau dia tidak bertentangan atau bertentangan, perintahnya jangan percaya, Bang. Betul nggak? Ya. Terus kenapa Anda? Palsu. Ya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Nah, ini kan beda topiknya ya, Bang, ya. Bukan saya sampaikan tadi bahwa saya bukan percaya atau mengimanin atau menuhankan Rasul Paulus. Tetap dalam koridor iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ditunjukkan kepada Yesus, Bang. Jadi bukan percaya kepada Rasul Paulus, Bang. Kan perintahnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Betul nggak? Betul itu. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Betul. Nah, terus kenapa Anda percaya? Karena ketika ketemu Rasul Paulus, Bang, ini ya, ini dalam koridor dia masih di dunia, Yesus bercerita itu kepada murid-muridnya, Bang, ya. Jadi ada tahap-tahapnya waktu dia menyampaikan itu. Ketika nanti ada orang yang mengaku Mesias di sana, di gunung, di bukit dan di padang gurun, jangan percaya. Bahkan mereka bisa melakukan juga mukjizat-mukjizat yang seperti yang saya lakukan, gitu ya. Betul. Pertanyaannya, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya. Betul, Bang, betul. Rasul Paulus dia tidak, ya, Rasul Paulus, Bang, ya. Rasul Paulus dia tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Bang. Bukan, dia hanya mengaku bertemu, mengaku melihat, mengaku Mesias ada di padang gurun. Bukan dia mengaku Kristus. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa Anda percaya, Bang? Nah, harus kita merujuk karena ini Bang Zuma pasti sudah memahami lebih banyak
di Kisah Para Rasul tentunya tentang bagaimana bertemunya Rasul Paulus ini dengan Yesus. Bukan ketemu secara, kita harus tahu Bang, dia bukan ketemu secara fisik, hanya Bang, berupa cahaya loh Bang, karena Yesus perintahnya bukan di situ Bang. Dia maaf, bukan saya mau menggurui, tapi saya meluruskan. Bukan masalah bertemu atau gimana. Yesus berkata di data nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dia mau bertemu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk keju, dalam bentuk daging, dalam bentuk kulkas, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Percaya di dalam hal ini Bang, menuhankan apa yang dibilang ada Mesias di sana. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya Bang? Jangan percaya kepada Mesias. Iya, ada Mesias palsu Bang, betul. Bukan. Itu ada Jangan percaya kalau ada orang berkata Mesias ada di sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Betul itu Bang, nggak percaya kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di sini, ada di sana, tidak ada sampai Paulus, sekarang. yang ditemui Paulus siapa Bang? Kucing. Ditemuin Paulus itu adalah berupa cahaya Bang. Iya, bukan itu pribadi. berupa cahaya. Yang berupa cahaya itu siapa Bang? Bom atau Mesias? Yesus sendiri, karena dia berarti Paulus, Mesias. betul, Mesias. Nah, pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? kepada siapa Bang? Ya, kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Lantas kenapa Anda percaya? Sampai Anda menjadi Kristen sekarang, umat bingung. Umat yang berada kebingungan. Jawab aja Bang, suka-suka gitu loh. Selesai sudah kalau gitu. Kan konsekuensinya gini ya Bangku. Kalau percaya, kalian akan sesat. Itu konsekuensinya itu. Nah, karena Anda percaya, berarti sekarang ini posisi Anda lagi tersesat nih. Dan dalam keadaan tersesat, Anda beragama Kristen. Berarti kesimpulannya, agama Kristen adalah agama sesat. Kan perintahnya jangan percaya. Kalau orang percaya kepada Paulus, dia akan jadi Kristen. Kalau orang jadi Kristen, berarti dia dalam keadaan tersesat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersesat. Kok bisa kayak gitu? Kan nasihat Yesus. Apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya, supaya kamu jangan disesatkan. Kalau kamu percaya, maka kamu disesatkan. Nah, karena saudara percaya berarti saudara disesatkan. Agama sekarang Anda Kristen. Berarti agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Coba Anda renungkan Bang. Coba Anda renungkan. Nasihat Yesus jangan percaya. Sederhana kan? Jadi mau Paulus mau dia siapapun, kalau mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan percaya. Itu pegang. Pegang itu Bang. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kenapa justru Anda percaya? Berarti Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai pedoman dalam beragama. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi kok Anda malah membantahnya? Oh tidak Yesus, aku percaya.
yang datang kepada Paulus itu adalah kamu. Karena mauku ji, mauku saya erok-erokku. Seakan-akan kamu itu menantang Yesus, kawan. Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias, jangan kamu percaya. Nah, Anda tiba-tiba datang, oh nggak bisa begitu Yesus, harus ada pengecualian dong. Kalau yang datang kepada Paulus, yang ngajarin kita disco, yang ngajarin kita salto, yang ngajarin kita bernyanyi, yang ngajarin kita makan semua makanan, binatang, itu kamu. Selain daripada itu bukan kamu dong. Kalau yang Paulus itu kamu dong. Kalau yang lain bukan. Nah, apakah ada dalilnya kayak gitu? Enggak. Pokoknya siapapun yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kalau yang datang itu adalah aku. Jadi kalau cuma sekedar omon-omon, aku bertemu dengan Yesus pada saat aku sholat tahajud loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku umroh loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku sujud dalam sholat loh. Apa kata Yesus sendiri? Jangan kamu percaya. Makanya 100% orang yang mengaku pernah ketemu Yesus dimanapun dia berada, baik di dalam kamar maupun di luar kamar, mau di lapangan maupun apapun itu, ada yang dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, jangan kau percaya. Artinya yang ketemu sama mereka ini yang mengaku mimpi ketemu Yesus, Yesus palsu, alias sibilisis. Itu kira-kira kesimpulannya. Enak kan sambungin suaranya Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Itu kan narasi dari Abang itu sah-sah saja menurut pengertian yang diilhamkan kepada Abang tentang firman yang Abang baca. Tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau Abang mau ingin lebih dalam lagi, jangan dipotong ayat per ayat. Sebenarnya yang Abang sampaikan itu, waspadalah pada nabi-nabi palsu. Nanti ada Mesias di... Bukan itu Bang. Bang, ada orang mimpi nih. Banyak loh Kristen mimpi ketemu Yesus. Anda percaya nggak mimpi dia itu? Teman-teman kamu itu Kristen, Anda percaya nggak dia ketemu Yesus beneran tuh? Tergantung dia mimpinya seperti apa. Ketemu Yesus. Silakan, sah-sah saja Bang, nggak ada masalah itu. Abang pun berarti Yesus karena berarti Anda tidak setuju dengan statement Yesus, jangan percaya. Nah, jangan percaya, jangan menuhankan loh Bang. Jadi itu ini penafsiran lagi. Mesias lagi. Mesias ini soal ketemu Yesus Bang, bukan masalah menuangkan dulu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku nih. Ini bahasa sederhananya. Iya. Gitu ya. Paulus jalan di sana di Damsik mengaku ketemu Yesus. Ya. Kenapa Anda percaya? Itu kan pengakuannya dia Bang. Siapa yang mana yang benar nih? Pengakuan Paulus ketemu Yesus atau pengakuan Yesus jangan percaya? Pengakuan Rasul Paulus ketika ketemu dengan Yesus. Oke, berarti Anda percaya Paulus, Anda tidak percaya Yesus, betul? Nah, Abang dari narasi itu, dari narasi bahwa percaya kepada Rasul Paulus atau kepada Yesus? Gini aja dulu Bang, bahasa Indonesia. Kalau ada kata jangan kamu percaya, pertanyaannya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Oke. Dijawab dulu di bahasa Indonesianya Bang, hilangkan dulu teologinya, hilangkan dulu kepercayaan Anda. Ini bahasa Indonesia dulu. Bapak guru bertanya kepada muridku semua, jangan kau percaya artinya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Silakan jawab. Pertanyaan percaya dan tidak percaya Bang. Coba ini bahasa Indonesia nih, coba sama netizen aja deh, lo mau ikut jawab apa enggak?
Anak-anakku sekalian, Bapak Guru mengajari anak-anakku belajar bahasa Indonesia. Ada kata, jangan kamu percaya. Pengertian jangan kamu percaya adalah A. Percaya, B. Tidak percaya. Silakan jawab anak-anak semuanya. Lanjut Bang Juma. Ya itulah Bang, dikatakan waspadalah kepada penyesat. Kan nasihat Yesus kan waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda tidak waspada kepada penyesat, akibatnya fatal. Anda akan disesatkan. Kalau orang sudah disesatkan Bang, hatinya buta, matanya buta, kupingnya tuli, itu karena dia sudah disesatkan. Kan kata sesat itu adalah buta Bang, tidak melihat. Disesatkan artinya dibutakan. Bayangkan fatalnya Anda dibutakan. Nasihatnya jangan percaya. Anda terjemahkan apa? Anda mendefinisikan apa itu? Anda mengartikan apa kemudian? Anda mau manai apa? Jangan percaya. Anda mengatakan percaya. Antara jangan percaya dan percaya. Itu artinya Anda sudah disesatkan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka punya akal, tapi otaknya, akalnya dikebiri oleh kesesatan yang dianutnya sendiri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahannam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang sesat ini ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Disebabkan karena dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa dalam hati mereka ada penyakit? Karena percaya kepada iblis. Padahal Yesus sudah menasihati. Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi tidak mungkin Anda percaya kepada Nabi Muhammad. Maka yang harusnya Anda percaya adalah Yesus. Tapi faktanya, karena saking sesatnya, Yesus pun Anda tidak percayai Bang. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Sehingga Anda menjadi, mohon maaf, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus. Apa yang diinginkan Paulus terjadi kepada orang Kristen. Baca 1 Korintus 1 nomor 19 Bang. Ngeri Paulus ini memang. Tapi itu disebabkan karena Kristus yang datang kepadanya. Apa kata Paulus? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Paulus ngaku itu Bang. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sekarang menurut saudara, kalau kecerdasan manusia sudah dihilangkan Bang, akal sehat ini kemudian dilenyapkan, kira-kira apa yang terjadi kepada manusia tersebut? Apa yang terjadi Bang? Kalau kecerdasannya dihilangkan, akalnya kemudian dilenyapkan, apa yang terjadi terhadap orang tersebut Bang? Baik Bang, kebodohan akan dunia ini dan kemuliaan akan surga tetap ada padanya. Kebodohan tentang dunia ini tetap ada padanya, dan yang menjanjikan tentang kerajaan yang sesungguhnya yang dia dapat adalah surgawi Bang. Bagaimana ilmunya? Ilmu dari mana? Tanpa akal itu kemudian menyebabkan Anda dapat surga. Gimana ceritanya? Kalau Anda tanpa akal karena Anda gila, disebabkan karena mungkin ada penyakit, ada bawaan dari lahir, atau ada benturan pernah jatuh, ya itu yang dimaksud dapat surga. Tapi ini tidak Bang.
Ini Paulus orang waras, orang cerdas, orang pintar, orang berilmu. Begitu menjadi pengikutnya, ilmunya hilang, kecerdasannya hilang, akalnya dibinasakan. Artinya percaya kepada kebinasaan sebagai hal yang bisa menyelamatkan. Contoh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Kata waspada itu hati-hati. Jadi apabila ada orang datang kepadamu mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Kenapa Anda balikkan percaya? Inilah bukti akal Anda sudah dimatikan oleh Paulus. Karena memang dia akan mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Artinya apa, Bang? Kalau ada orang menjadi pengikutku, aku akan lenyapkan akalnya, kecerdasannya kemudian aku hilangkan. Itu terjadi nggak pada saudara? Terjadi. Bukti ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi pada diri Anda? Malah percaya. Sadar ndak abang itu? Oke, bisa saya jawab, Bang? Silakan. Oke, makasih, Bang. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang benar kecerdasan Rasul Paulus itu di atas rata-rata, dia sampaikan yang sebaya dengan dia, Bang. Dia tentunya dipilih oleh bangsa Romawi untuk menjadi prajurit, kepala pimpinan, panglima pada saat di zaman orang Yahudi. Nah, yang ada padanya sekarang, Bang, itu adalah tentang kasih daripada Kristus. Kalau abang boleh baca di 1 Korintus pasal 13 itu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan itu kata siapa, Bang? Gemerincing. Itu kata siapa, Bang? Ini 1 Korintus, Bang. 1 Korintus. Oke, berarti perkataan Paulus kan? Ini adalah tentang kesaksiannya, Bang. Iya. Iya. Oke, berarti Paulus mengajarkan kasih. Iya, kasih. Sekalipun aku baca, Bang, ya, boleh? Silakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baik. Itu bagus. Bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sabar. Ya, sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, dia lengkap tidak sudah. Melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak pemarah, murah senyum, loyal, rela berkorban, bertanggung jawab. Terus yang baik-baik aja, sebut semuanya. Oke, selesai situ, Bang, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya sama saudara. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Dibuka mic-nya, Bang. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Konteksnya apa dulu nih, Bang? Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Itu konteksnya. Karena hanya ada satu Mesias yang datang setelahku, yaitu dia, yaitu dia yang dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Selain daripada itu, jangan percaya. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak dengan narasi Yesus jangan percaya ini? Oke, dibuka ayatnya, Bang. Biar sabar dulu. Saya tanya dulu, Anda percaya nggak dengan narasi Yesus itu?
Ya, biar lebih jelas narasi yang disampaikan tuh di dalilnya di ayat berapa? Matius 24 nomor 23 dan nomor 24. Kita buka ya, Bang. Silakan Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Matius 24 Nomor 23 dan 24. Oke. Izin ya saya baca ya. Silakan. Matius pasal 24 ayat 23. Pada Iya. waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di daerah bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, percaya itu, Bang. Ini firman Tuhan soalnya. Oke. Jadi ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apakah Anda setuju dengan larangan Yesus ini? Iya. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan? Iya. Meskipun orang itu mengatakan bersabar, bersyukur, jangan berdusta, jangan menipu. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, Anda tetap tidak percaya? Iya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan larangannya jangan percaya. Lanjut, Bang, ya. Jadi penyesat itu, Bang, bagaimana dia bisa menyesatkan kalau tidak memperlihatkan sisi kebaikan? Kamu jangan seperti ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain, jangan begini. Harus dia memperlihatkan sisi kebaikan supaya dia bisa menyesatkan. Kalau dia datang seperti babi hutan yang nyeruduk sana sini, mana mau orang percaya. Jadi dia harus nampak baik. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika ada orang mengaku melihat Mesias di sana, atau dia berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda justru percaya? Kan larangannya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Jawabannya adalah karena saya cuma mengikuti orang tua saya menjadi Kristen. Baru hari ini saya dikagetkan setelah Bang Suma membahas materi ini. Ternyata ada Kristus palsu selain daripada yang asli, yaitu anak Maria. Itu jawabannya, Bang. Hanya karena Anda terlanjur Kristen aja. Karena dari kecil dididik ke gereja, menyembah yang namanya Yesus Kristus, percaya kepada yang namanya Paulus sebagai rasul. Hanya karena itu ajanya. Tapi kalau Anda melakukan pendalaman materi Bible, Anda akan tersadarkan dan Anda akan meninggalkan ajaran itu kalau Anda peduli dengan keselamatan akhirat Anda. Tapi kalau Anda EGP, mau selamat ke, mau tidak ke, yang penting hidup saya sekarang sudah nyaman. Yaitu menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, EGP dengan itu semua. Kalau itu yang Anda lakukan, maka tengok endingnya di Matius 7, 22, 23.
Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian yang memanggil aku Tuhan, kalian yang bernubuat pakai namaku, kalian yang bermukjizat mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, siap-siapkan diri Anda untuk itu. Siap-siapkan diri Anda untuk itu. Karena Yesus sudah mengatakan, jangan kamu percaya. Tapi ternyata Anda tetap percaya. Nah, sekarang siapa yang salah? Siapa yang salah? Yesus atau Anda? Aku sudah bilang jangan percaya. Kamu percaya. Datang Islam mengingatkan kembali. Bukan pakai Quran, pakai kitabmu sendiri. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kau bantah kemudian dengan pedang. Oh, harus kau percaya, harus kau percaya. Karena Paulus itu mengajarkan kebaikan. Yaitu makan babi, menghalalkan segala binatang, menghalalkan segala minuman. Jadinya aku harus percaya. Karena dengan mulutnya Paulus kami sudah dijanji surga. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, Kristen mengatakan percaya. Jangan kau percaya. Kristen jawab, aku mau percaya. EGP dengan kamu. Yang penting kau sudah terkutuk, menebus dosaku. Yesus muncul lagi, jangan kau percaya. Kau bantah lagi, aku harus percaya. Jangan percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya. Gitu aja terus sampai kiamat. Maka dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Dalam bahasa Yunani, planos dalam bahasa Yunani artinya pembohong, pendusta, penipu, pembual, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesatnya, dialah antikristusnya. Nah, Yesus sedang mengatakan apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak Bapa? Bukankah dia yang menolak anak? Ketika anak mengatakan jangan kamu percaya, ketika ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tapi kemudian Kristen mengatakan, oh no, kami harus percaya. Dengan demikian, kalian telah menolak anak. Begitu, saudara. Cobalah renungkan. Silakan renungkan, silakan. Oke, Bang. Ini tentang yang Abang sampaikan di Matius 24. Tetapi Abang jangan lupa juga membaca perikopnya ini yang ditulis oleh Matius, Bang, ya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Iya. Tentunya hal ini tidak ada hubungannya dengan Rasul Paulus, Bang. Kok tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya, Bang, karena Mesias palsu itu menunjukkan seperti dia adalah Yesus, dan Rasul Paulus dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai Yesus, sebagai Mesias, tetapi Anda salah memahami dalil ini. Nah, pertanyaan tadi Abang pertanyakan, apakah Anda percaya dengan Rasul Paulus? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, percaya dalam bentuk apa nih, Bang? Menuhankankah? Kan harus kita kutip percaya itu apa dulu? Percaya kepada orang. Apa yang saya ucapkan atau ini? Jadi percayanya apa yang dipercayakan itu, gitu loh, Bang. Saudara, orangnya Yesus mengatakan, kalau ada orang berkata Mesias ada di sana, berarti orang ini tidak mengaku Mesias, Bang. Dia hanya mengatakan Mesias ada di sana. Aku bertemu dengan Mesias di sana. Berarti yang mengaku ini bukan Mesias. Dia hanya mengatakan bertemu dengan Mesias di sana. Nah, kalau dia betul-betul bertemu dengan Mesias di tempat itu, maka yang ditemui itu adalah Mesias palsu. Jangan kau percaya orang ini. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Jangan kau percaya. Bukan Paulus mengaku Kristus, abangku. Ya, konteks yang Abang baca di Matius 24 ini adalah
bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias, Bang. Jadi Oh, bukan begitu. Anda jangan gitu dong. Tidak ada nabi palsu mengaku Mesias. Yang ada adalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Berarti di situ satu pengajaran. Maksudnya ada seorang utusan yang mana utusan ini dari Kristus palsu. Kristus palsu mengutus nabi palsu. Itu maksudnya. Maka Paulus ini boleh disebut nabi. Kenapa? Kalau Anda tidak mengakui Paulus ini sebagai nabi, pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Kalau dia bukan nabi. oke. Ya. Kitab daripada Rasul Paulus, Bang, itu Ya. adalah Heeh. pekerjaan yang dilakukannya sendiri seperti di Galatia, Bang, di Efesus, Korintus. Iya, dia dapat dari mana ilmunya itu? Pertanyaan saya. Dia tadi Nah. Abang sampaikan bahwa Paulus, namanya pertama Saulus, Bang, sebelum dia ini terhadap Yesus. Dia orang yang hebat, cerdas. Saya kutip dari Abang dan Iya, Abang. pertanyaan saya bukan kecerdasannya, pertanyaan saya ilmunya. Yang dituangkan di dalam buku 13 kitab ini, itu ilmu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia ketemu dengan Yesus, lalu Roh Kudus bekerja. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dengan cahaya tadi, Bang, ya. Saudara, saya ulang. Dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Betul, Berarti ya. Yesus yang berfirman sehingga ada buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, betul? Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Ya. Ada atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi karena sudah Sudah tidak ada lagi. Pada saat kemudian sudah tak ada lagi, apakah di situ sudah ada kitab Roma? Belum. Berarti yang berfirman di kitab Roma ini siapa? Oke. Ini adalah Rasul Paulus, Bang. Rasul Paulus. Yang berfirman kepada Paulus ini siapa? Dia menulis tentang apa? yang karena dia ketemu sebelumnya, Bang, ya. Dia ketemu dengan Rasul-Rasul daripada Yesus, Bang. Loh, sekarang tadi Anda mengatakan Yesus yang berfirman kepada Paulus. Yes. Sekarang sebelum ada kitab Roma, Paulus sudah menamatkan ajarannya. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus kalau ajaran Yesus sudah selesai? Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata belum ada kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, lalu kalau Yesus tidak mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, lalu yang mana yang mengajarkan, yang mana yang tidak mengajarkan? Itulah yang saya katakan, Bang. Jangan percaya, karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Gini, Bang Zuma. Bang Zuma sebelum dia menulis surat ini, surat-suratnya nih kepada jemaat-jemaat di Galatia dan ini, Bang. Iya. Itu surat dari mana dia dapat ilmunya? Dia ahli Taurat loh, Bang. Dia berarti karangan sendiri. Orang Yahudi loh, Bang. Iya, berarti karena dia pintar, dia karang sendiri. Tidak, Bang. Kalau lalu dia dari mana? Sendiri, dia akan kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu dari mana, kawan? Dari mana 13 buku ini? Dari mana? Nah, setelah dikonvertir dengan dia di kota Damsyik, setelah matanya buta itu, Bang, selama 3 hari ya. Iya, pertanyaan saya, dari mana 13 buku ini dia dapatkan?
Kecerdasannya sendiri, kelicikannya, atau karena apa? Dari mana ilmunya ini? 12 buku, 13 buku ini dari mana? Kan Tuhan bisa memakai, Bang. Siapa yang bisa Masolan generasi. Bang Zuma sekarang, saya tanya sama Bang Zuma, ketika Yesus memakai Bang Zuma sekarang bahwa menceritakan tentang kebenaran Yesus, jangan kamu percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Ini Kalau saya sekarang, mengatakan Yesus datang kepadaku, jangan kamu percaya, kecuali matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, kita semua akan melihatnya, baru Anda percaya. Tapi kalau saya cuma mengatakan, semalam saya salat tahajud, saya ketemu dengan cahaya, di mana cahaya itu menggunakan jubah putih, rambutnya panjang, namun wajahnya tak nampak, dan itu adalah Yesus. Jangan kau percaya. Sudah dibilang jangan percaya. Jangan. Inilah akibatnya. Anda belepotan kan? Ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi. Tak ada lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab Roma. Pada saat itu belum ada Galatia. Pada saat itu belum ada cerita, siapakah kau Tuhan? Belum ada cerita itu. Sementara sebelum cerita itu muncul, Yesus sendiri sudah menamatkan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Paulus dari mana firmannya dia? Paulus ini dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang diperintahkan untuk dia katakan yang dia sampaikan. Itu Yesus. Nah, sekarang Paulus dari mana firman ini? Karangannya ini dari mana? Dari Yesus tak mungkin. Tapi kalau dikatakan dari bisikan Kristus yang datang kepadanya, itu betul. Tetapi itu bukan anak Maria, tapi Kristus lain. Oke, udah Bang. Sudah. Jadi kalau Kristus lain yang akan berbisik dengan Rasul Paulus, tentu semua ajaran di Matius yang tertulis yang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes akan terjadi pertentangan, Bang. Saudara, izinkan saya menjawab ini pernyataan saudara. Oke, silakan, Bang. Kenapa Injil Filipus ditolak? Kenapa Injil Barnabas ditolak? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kenapa Injil Maria ditolak? Kenapa? Ada di dalam satu buku. Ya, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ditolak Injil-Injil yang lain? Karena di dalam kitab tentu ini kan perkataan-perkataan yang mendukung apa yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin saudara, jawabannya kenapa ditolak, disembunyikan Injil-Injil itu karena bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kenapa Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak disembunyikan? Karena 4 kitab yang kanon ini, yang lolos di pengkanonan ini, itu rada-rada mirip dan tidak bertentangan dengan surat Paulus. Makanya 4 ini diloloskan, yang lainnya itu tidak diloloskan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa ini lolos, ini yang tidak lolos? Siapa? Tentu bukan saya ini yang meloloskan, Pak. Tentu bapak-bapak gereja sebelumnya. Kita bapak-bapak gereja, ya kan? Jadi bapak-bapak gereja yang terdahulu ini, yang mana yang cocok dengan ajaran nenek moyang kita nih? Coba lihat, coba periksa Lukas dulu. Oke. Coba periksa Barnabas. Oh, ini nggak cocok. Masa di situ bilang Yesus kawin, punya anak. Nah, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Simpan itu. Ini Lukas gimana? Wah, ini bagus ini. Bisa dipelintir. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oh, ini cocok. Maka loloslah otoritas gereja, bapak-bapak gereja utama, poros utama, angkatan pertama yang meloloskan kitab-kitab ini. Makanya disebut kitab kanonik. Kalau saya menyebutnya kanonik, lama-lama aku sebut kitab kalonjing, kan gitu. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai keyakinan Kristen, satu hal yang perlu Anda pahami. Kristen ini adalah agama yang offside dari ajaran Yesus. Satu hal yang paling sederhana tadi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, tapi Kristen percaya. Masolanglah generasi, hancurlah kalian.
Semua ajaran yang kalian pakai, mau dia itu kasihi musuhmu, kasihi tantemu, kasihi ponaanmu, kasihi istri tetangga, kasihi semuanya, percuma karena Anda sudah offside. Nasihatnya jangan percaya. Bahkan Anda sendiri tadi mengatakan, meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, meskipun orang itu mengajarkan kasih, meskipun orang itu mengajarkan kemudian untuk membantu orang, meskipun, jangan percaya. Ya iya betul memang, jangan percaya. Apabila kamu percaya, apa akibatnya? Akalmu rusak, ilmumu tak bermanfaat, kecerdasanmu menjadi semu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23, Paulus mengatakan apa? Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Inilah kalian terjadi. Bodoh ndak itu? Ketika dikatakan, paman, ya apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman, belum 5 menit ada orang datang kepadanya. Sini lu. Ada apa? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Masa? Di mana? Kamu percaya nggak? Percaya. Oh, sini aku baptis kau dalam 3 nama Tuhan. Iya, percaya. Padahal baru-baru dibilang jangan percaya. Kenapa demikian? Karena otaknya udah hilang akal. Kecerdasannya udah dicabut. Inilah yang Al-Quran katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini sederhana, Bung. Ini sederhana, tapi cobalah. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus yang asli, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Sudah bertahun-tahun, dari sejak tahun 2008 saya gaungkan ini. Apa kata saya? Kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus anak Maria, mustahil dia menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran anak Maria. Kristen itu adalah ajaran Kristus yang datang kepada nabinya Paulus. Pauluslah yang mengajarkan agama Kristen itu. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Kristen? Dari makhluk roh yang datang kepadanya, mengaku-ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Dia tidak mengatakan apa? Waspadalah kepada malaikat, waspadalah kepada Tuhan, enggak, dia mengatakan waspadalah kepada planos, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kapan itu guru? Jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, itulah waktunya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku. Kalau aku yang datang, tanda itu pasti ada. Tapi kalau ada yang mengaku 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 miliar, 1 triliun mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka apa? Jangan kamu percaya. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma ini salah? Apakah saya menyesatkan Anda? Atau saya mencoba untuk mengangkat Anda dari kesesatan? Anda lah yang pikirkan. Begitu juga Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang mendengarkan penjelasan saya ini. Itu dalil kawan, itu dalil. Tolong nanti Kristen, ketika hari Minggu, kalian ke gereja, pertanyakan kepada pendeta. Pak Pendeta, ini di dalam kitab kita Yesus berkata apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, kata Yesus jangan percaya Pak Pendeta. Terus kenapa kita percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kita ini sebenarnya anti Kristus atau apa sih? Coba tanyakan kepada pendeta. Pasti dia akan mengatakan, wah Roh Kudusmu lagi tidur. Kau lagi tidak ada dalam bimbingan Roh Kudus. Atau kau jangan diam. Jangan kau bertanya, diam saja, imani saja. Bayar perpuluhan, jangan lupa. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin Anda pertanyakan tentang materi ini.
Iya, oke. Tentu ini tadi Bang Zuma sudah membahas lebih banyak tentang Bible nih Bang. Dan tentu kalau Bang Zuma ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu saya akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena kenapa? Bang Zuma akan berkompeten di dalam Kristen. Nah, karena Bang Zuma adalah yang bukan percaya kepada Yesus itu sendiri, maka saya juga katakan bahwa apa yang Bang Zuma sampaikan adalah sah-sah saja, karena itu atas dasar pikiran dari Bang Zuma. Dan siapapun yang sudah hadir 5.000 nih loh Bang, dan itu sah-sah saja, karena ini adalah suatu statementnya Bang Zuma yang Abang Zuma percayai dan Abang Zuma pelajari tentunya. Nah, kalau sesungguhnya Bang Zuma tadi sampaikan bahwa apakah Tuhan boleh memakai Rasul Paulus? Paulus itu sah, boleh. Apakah Tuhan Yesus itu bisa memakai Bang Zuma? Jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Sah-sah saja, boleh. Di mana belajar? Ini ada firman, ada Alkitab. Aduh. Iya Bang. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus kalau begitu. Nasihat Yesus jangan kau percaya, kok boleh pula. Gimana ceritanya saudara ini? Bang, 1 Yohanes 1 Bang. Firman adalah Allah dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yang Abang sampaikan tuh Firman yang sudah ada di dalam kitab ini. Cuman pengertiannya aja yang salah sesungguhnya Bang. Kok jadi salah pengertian? Jadi maksud Anda ketika Yesus mengatakan jangan percaya, maksudnya di situ percaya gitu? Jangan percaya kepada Mesias. Mesias ditunjuk cuma satu loh Bang. Bukan jangan percaya Kalau kepada Mesias, saudara. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias. Alamak. Wah. Gimana ini teman-teman? Ada nggak pasien yang lebih akut dari ini? Abang belum jawab dulu pertanyaan saya Bang. Oh, abang bertanya. Iya. Inilah kalau akal mati belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis. Betul. Oke. Pasti abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis Bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini Bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika bersama-sama mereka makan di Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar Bang, ya saya cari dulu nih Bang. Iya. Thank you, Bung. Ketemu dengan Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus Bang. Gak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga gak ada. Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda Rahma. Silakan Kak, dilanjut dulu Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu saudara, lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu. Gurunda, Tabe. Jadi kalau kita lanjut kepada pembuktian ya, coba kita lihat ya, ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari
Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Iya. Nah, ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan. Berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Cara kita membuktikannya. Ya, silakan. Jadi buahnya itu ya dilihat dari apa, pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata Gak usah terlalu Yesus ribet, aku datang. Bun. Turunkan saja celananya, Bun. Periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh. Bang Zuma boleh juga. Mungkin lebih ini Bang. Terbuka otaknya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus Bang. Enggak. Maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka celananya, Bunda Rahmat. Maksudnya Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa mak Bun, aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Aku ikhlas Bun, periksa mak. Iya, karena Yesus, Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkulu. Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang dogma doktrin Bun. Ya. Suara Bunda kok kecil ya? Iya, itu dia. Emang nggak tahu. Mana Belum ada ada kecil? ya headsetnya. Headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup. Juga. Oh. Itu Bun, ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, dengan yang tidak Karena tertutup pasti beda. Pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron mungkin Pengikut ini. Yesus kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus tuh smart berarti ya. Cerdas dia nipu miliaran orang di dunia. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas, Bun. Oh. Maka disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab, itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Farisi ini orang yang bunai-bunai muridnya Yesus itu Bunda. Iya, betul. Nah, Iya. itu kan nyandak kan Bun, aku Bun biar nggak nyatet nyandak, otak masih bagus. Iya, Mantap. orang Islam itu pinter. Itu di Tapi Kapadokia masalah kepala Bunda, tempatnya itu, tempat murid-murid Yesus kabur itu di Istanbul, dari satu kota namanya Kapadokia. Itu saya ngeliat sendiri loh, Bunda, mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren tempatnya, keren banget. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Kadang-kadang mereka oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Kenapa Bang? Gimana Pak? Gimana Kak? Bunda Rahma sudah tidak bahas kepala kita, Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang? Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu Bun. Adat istiadat, palamu kiper. Iya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel Bang. Makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan Ya, surga. itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian Bang. Bukan gitu juga kali Bun, bukan menyesatkan dia sesungguhnya, justru kepada orang-orang yang tidak
termasuk dari bangsa Yahudi, Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus, Bun. Kalau di Israel sendiri hanya 2,3 loh yang ini Kristen loh. Semakin melebar ya. Kenapa sih? Masuk Bang Hendi. Ya. Bro, pria sejati, Ya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan Paulus sama nggak? Sama dalam kisahnya, Bang. Oke. Sama. Tuhan yang diperkenalkan Yesus siapa? Bang Ya. Hendi, tabe. Ya, Dirubah sedikit pertanyaannya supaya agak ringan. Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa Bang Hendi tadi? oleh Yesus. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang bersunat atau Tuhan yang tidak bersunat. Udah lebih susi, lebih susi itu. Gampang itu malah. Oh iya udah. Coba. Kalau Coba, tidak Bang, bersunat berarti Bapak, kalau Tuhan bersunat berarti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, kan gitu. Oh iya ya, paham. Kan Bapak nggak mungkin bersunat. Atau dimundurin selangkah, bro. Iya. Tuhan itu bersunat atau tidak? Mati bijak. Iya. Hah? Bersunat. Di umur 8 tahun Yesus disunat. Oke. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Yahudi itu bersunat nggak? Bersunat, Bang, bersunat. Tuhannya Yahudi bersunat. Bersunat, Bang. Karena itu adalah sebenarnya ajaran orang Yahudi dari Ibrahim itu, dari Abraham, dari Siapa? bangsa-bangsa Tuhan- Yahudi. Ya siapa nama Tuhannya Yahudi? Nah, ini Bang ya, di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Ya, bersunat nggak itu? Kenapa? Bersunat nggak itu yang barusan kau sebut? Mereka bersunat, Bang, karena itu udah hukum adat istiadat mereka di sana, Bang. Saya nggak nanya hambanya, saya nanya Tuhannya. Tuhannya Yahudi bersunat nggak? Tidak diceritakan di dalam perjanjian lama, Bang. Oke, baik. Tuhannya Kristen bersunat nggak? Bersunat, bersunat. Beda atau sama? Beda karena orang Yahudi, Bang, Oke. menolak. Artinya Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen, betul? Ya, ada sebagian, Bang ya, sama dengan kita. Orang Indonesia dengan orang Islam dan orang Kristen sama seperti itu. Iya udah, kesimpulannya Tuhannya Kristen itu bersunat, Tuhannya Yahudi enggak. Artinya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi beda, betul? Ya, Oke, lanjut. Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Yesus orang Yahudi, lahir Oke, di Galilea baik. Nazaret. Baik, sebagai orang Yahudi, Yesus bertuhan nggak sebagai orang Yahudi? Gimana sih pertanyaannya, Bang? Yesus bertuhan nggak gitu, gimana? Saya Kan menjawab. Yesus orang. Bang, Yesus itu manusia betul, tetapi dia tidak dilahirkan seperti kita, Bang, yang bersetubuh dengan bapak ibunya lalu melahirkan anak. Di Al-Quran juga ada itu, Bang. Yesus kan pernah ada di bumi nih Bang ya, betul nggak? Ya, Berapa tahun di bumi dia? selama 33 tahun. 33 tahun. Waktu di bumi dia orang, ya betul ya, dia orang ya, orang Yahudi ya. Ya, silakan, Bang. Lanjut, ya silakan. Oke. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Yahudi Yesus di bumi dia bertuhan atau tidak bertuhan? Halo. Sebagai orang Yahudi Yesus ini dia bertuhan atau tidak bertuhan? Ya, dia membawa berita ya dari bapaknya, Bang. Dia mengerjakan perintah dari bapak, mengerjakan perintah daripada Allah itu sendiri melalui dirinya, Bang, sebagai anak tunggal Allah. Berarti dia bertuhan toh? Betul? Betul? Betul gak Bang? Manusia Yesus ini orang Yahudi loh, dia bertuhan. Betul?
Ya, silakan. Oke, bertuhan. Silakan aja narasinya dulu, Bang. Jadi jangan Enggak, saya nggak narasi, Bang. Saya cuma pendek-pendek aja. Saya ingin abang jujur menjawab aja udah. Gitu loh. Karena Yesus itu sendiri tidak memiliki Tuhan, Bang, karena dia adalah firman, Bang, roh, dan dia menyerupai manusia yang ada di bumi ini aja. Yesus di bumi itu dia manusia beneran atau manusiaan? Manusia, betul. Manusia betulan ya. Ya. Oke, manusia betulan ini bertuhan nggak? Nah, kalau saya jawab sama abang bertuhan atau tidaknya, abang harus membaca lagi seperti Bang Zuma nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu, Bang. Saya baca deh kalau begitu. Panjang pemaparannya, Bang. Bang Zuma udah banyak membaca dia Sebenarnya ini. nggak perlu dipanjangin, Bang. Tinggal Anda jujur, dia manusia ya, wajiblah bertuhan mana-mana manusia. Saya kan udah jawab, Bang. Yesus itu di bumi manusia, betul, Bang, manusia. Iya, saya tanya manusianya ini bertuhan kagak? Kagak, Bang, dia Oh, berarti Tuhan manusianya sendiri. Yesus, kalau manusianya Yesus tidak bertuhan, artinya manusianya Yesus ateis, betul? Ya, silakan. Kalau itu ininya abang, silakan, sah-sah saja. Lawan tidak bertuhan apa, Bang? Lawan tidak bertuhan. Pemahaman abang tentang Yesus silakan saja. Saya tidak membantah. Saya lagi nanya. Nah, karena Manusianya pertanyaan Yesus abang- ini, lawan tidak bertuhan apa, Bang? Bang, maaf, pertanyaan abang itu kayak pertanyaan anak TK gitu loh, tidak membangkitkan suatu keimanan dan tujuan kita kemana gitu loh, Bang. Justru ini saya permudah pertanyaannya, Bang, supaya Abang mudah menjawab. Oke, lanjut, Bang. Lanjut. Saya permudah supaya bisa jawab gitu loh. Mundur lagi selangkah ya. Kita ada sepakat tadi, Yesus itu adalah orang, dia manusia seutuhnya, betul? Ya. Oke, kemanusiaan Yesus yang seutuhnya ini bertuhan atau tidak bertuhan? Ini saya baca sama abang ya. Tinggal dijawab, Bang. Ya, jawabannya ini saya baca, Bang. Ya, silakan, Bang. Bukan narasi saya, Bang. Saya nggak mau menjawab dengan narasi saya sendiri, Bang. Pasti abang nggak percaya karena saya. Ini Yohanes pasal 1, Bang ya. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di dalam ayat berikutnya adalah dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini menunjuk kepada Yesus, Bang ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya Saya nggak tanya itu deh, Bang, kepanjangan. Coba minta tolong bacain, Bang, Matius terakhir, Bang, Matius 26:39, Bang, coba, Bang. Enggak, satu-satu dulu, Bang. Belum selesai ini, Bang. Kan nggak ke situ pertanyaannya, Bang. Bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya, Bang. Saya nggak nanya Yesus Tuhan apa enggak. Kita bahas kemanusiaan Yesus. Saya nggak bahas ketuhanannya. Oke. Kan gitu kita udah sepakat dari awal nih. Yesus itu orang manusia sejati di muka bumi gitu ya. Gitu Oke. loh. Nah, minta tolong dong bacain Matius 26:39. Oke, saya buka, Bang ya. Ya. Ini Bang Zuma kayaknya udah tidur nih. Enggak, masih ada. Bentaran doang, dia lagi ngopi bentar. Matius 26 ayat yang keberapa nih, Bang? 39. Oke. Biar firman Tuhan, biar saya membacanya, Bang ya. Ini perikopnya itu tentang ayat 29, Bang ya. 39. 37 ya, di tanah Getsemani. Oke, di taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Demikian firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ini kata Yesus, Bang ya. Ya Bapakku, jikalau engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi Oke, cukup. Udah, Bang. janganlah. Yesus di situ sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Di Bukit Bang, Getsemani. ini ayatnya kita belum selesai, Bang. Ya Kamu udah ampun. paham semua kita di situ, nggak usah Kalau dibahas. ayatnya dipotong-potong maka tidak Ya udah, masuk silakan ke baca. dalam esensinya, Bang. Ya udah silakan baca, Bang, habisin aja. Iya kan, Kak? Abang suruh ini tapi abang potong kan nggak masuk nanti di tujuan akhirnya, Bang. Hanya di tengah jalan nyampe. Saya habiskan dulu, Bang, ya. Boleh? Iya, silakan. Ayat 39 yang abang minta kan? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu, Bang, ayat 39 ya, Bang. Silakan. Ya udah ya. Di sini Yesus lagi ngapain, Bang? Berdoa, Bang. Berdoa. Berdoa bagaimana cara berdoanya, Bang? Sujud kepada Bapaknya. Sujud. Ya. Waktu dia sujud itu berdoa kepada siapa, Bang? Kan udah ku bilang, Bang, sujud kepada Bapa di surga. Bapak, baik. Waktu Yesus sujud berdoa kepada Bapa itu Yesus bertuhan atau tidak? Dia sujud kepada Bapaknya, bukan kepada Tuhannya, bukan kepada Allahnya. Dia sujud sebagai anak kepada Bapa, karena Bapa yang mengutus dia kepada dunia ini. Yang mana yang Tuhan di sini, Bapa atau Yesus? Kira-kira dari ayat yang saya baca tadi, menurut abang yang mana, Bang? Jangan ditanya balik kalau saya udah paham. Saya nanya Anda. Bah, Di sini ada dua, satu sujud. Di sini ada Yesus. Dengar dulu. Lagi, Abang. Ya ampun. Ya abang jawab lah. Di sini ada Yesus, ada Bapa. Pertanyaannya Abang sudah sederhana. tahu mempertanyakan hal yang abang sudah tahu, berarti itu namanya ngelantur, Bang. Ini lagi yang lain, Bang. Kalau yang belum abang tahu aja. Ini saya nggak tahu. Di sini ada dua nih. Dengerin ya. Jangan dipotong kan Anda tadi panjang. Saya nggak motong. Kan gitu. Di sini ada dua. Di sini ada dua nih, Bang. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus di bumi, Bapa di surga. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Yang mana yang Tuhan? A. Yesus di bumi, B. Bapa di surga, C. Keduanya Tuhan. Silakan, Bang. Iya. Keduanya, Bang. Berarti Tuhanmu dua. Ya. Oke, cukup lah. Udah aku Tuhannya dua. Selesai. Ya. Waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia sebagai Tuhan, Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, silakan. Iya, baik. Udah cukup dari saya. Makasih kejujurannya, Bang. Sederhana tuh kalau Anda jujur. Berarti Tuhannya dia dua ya? Ya, Kira-kira cara berdoanya gimana ya? Ya Tuhanku, aku ini Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya Bang. Tuhan berdoa kepada. Ya jangan dibantah, Bunda. Udah cukup lah, Tuhan. Netizen juga. Ini doanya ini ya. Kalau mau ya, netizen juga entar dulu, Bang. Netizen juga di bawah udah milih kita disuruh diem. Ya udah kita diam lagi gitu. Ini ya, Bunda nanya kira-kira doanya seperti apa ya? Iya. Doanya kira-kira gimana? Kan Tuhan nih ceritanya. Berdoa kepada Tuhan. Coba Bang. Nah. Ini doa Yesus pada murid-muridnya. Ngapain dimundurin sih? Kasih topik baru, Bunda. Udah dijawab dia. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dua, cukup udah. Coba Bang, gimana kalau Tuhan berdoa Bang? Gimana? Kan kita mau dia bagaimana prakteknya gitu loh. Tuhan berdoa. Aku Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya Bang ya. Lucu kali. Kalau mau nanya Bunda, doanya didengarkan nggak? Gitu loh. Kalau mau nanya. Ya gimana? Siapa tahu dia pinter nih. Gimana Bang doanya kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Tria. Iya, sebentar Bun ya. Oh oke Bang. Nih. Ada yang sentimen sama gue. Bunda Mila turunkan saja katanya. Iya, di bawah ini. Makanya dulu, kalau yang dulu. ngomong turunkan dulu, bisukan. Ntar dulu ya, puaskan dulu netizen. Dia maunya Banjuma. Banjuma masih bisa bicara?
Bang Juma, biar netizen nggak kecewa dibawa ya. Saya itu masih paling menghormati netizen. Bang Handi, kan Gurunda itu capek juga, beliau butuh Nggak apa-apa, kita panggil dulu supaya netizen itu nggak minta-minta lagi gitu loh. Netizen kan raja, benda biarin. Saya orang baik loh. Raja. Bang Juma masih monitor. Ya kalau begitu kita diam semua. Jangan ada yang ngomong ya. Nah, biar Bang Juma yang ngomong. Yang lain diam dulu, standby semua. Karena maunya netizen Bang Juma yang ngomong. Bunda Rama Atau diam. kita bisukan aja. Bentar dulu. Bunda Rama diam, saya diam, Bunda Mila diam. Silakan. Rungkat. Nggak apa-apa, nggak maunya netizen begitu. Kita ikuti dulu dia, gitu. Nggak apa-apa. Padahal cuma dengar, bayar persepuluhan enggak kok. Dengar ya Bun, yang tadi ya boleh saya Ya, baca? silakan, boleh Bang. Ya, Boleh ya? Ini tertarik ya. Oke, saya Tuhan baca. berdoa kepada Tuhan. Ini di Yohanes Bunia, Yohanes pasal 17. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17, coba kita buka Ya. Bang ya. Yohanes 17 berapa? Ayat 1 17:1. Oh, Iya, sampai ini 26. berbahaya nih kalau ke bawah Bang, nggak apa-apa. Iya. Tuhan ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, demikian kata Yesus. Ya, Lalu kan Tuhan, Bang, bentar, kau bilang Tuhan berdoa kepada Tuhan, itu kan Yesus di situ. Iya, Ini Yesus dalam mode apa? Dalam mode manusia atau mode Tuhan? Nggak ada di situ tertulis. Yesus ini kan Tuhan, Bun. Tadi kan ini Tuhan. Kan dua natur nih Tuhanmu nih. Dia dalam posisi apa nih ketika dia mengajarkan murid-muridnya? Posisi manusia atau ke posisi Tuhan? Dia di Ayo. dunia sebagai manusia, Bun. Ketika dia Di berdoa dunia sebagai manusia. Dia di dunia sebagai Kapan manusia. dia jadi Tuhan? Kapan jadi Tuhan dia? Kapan? Kira-kira kapan ya dia? Kapan Yesus menyadari dirinya kalau dia Tuhan? Kira-kira kapan, Bang? Oke. Bunda mau tahu ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Kasih Yohanes 5:30 Bunda, Yohanes 5:30. Engkau berikan Ini kepada kita aku kasih dia. agar mereka. Bentar, Bang. Ini saya Bang, memandang saya ikuti kemuliaanku. dulu, Bang. Wih, Iya, Bang, silakan. dengar dulu, Bang. Silakan Yohanes Bun, 17, buka. 17:1 kan kau mau bawa. Oke, kita buka ya. Oke. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit ini yang kau Tuhan kan, Bang, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia minta dimuliakan, Bang. Kok Tuhan minta Ya. dimuliakan? Supaya anakmu Silakan. mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, Bang, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus, satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya berarti bukan dua. Jadi terbantahkan lagi kau bilang dua Tuhanmu. Satu-satunya loh, berarti Yesus bukan Tuhan tuh. Nah, Apalagi satu-satunya Bun. Ini kan penerjemahan Bunda dari kitab yang Bunda baca, sah-sah saja saya Mau pikir. dirubah dia itu dua-duanya Tuhan yang benar di situ. Mau Jadi dirubah. Aduh, mengenai dia Yesus salahkan penerjemah. yang telah engkau utus kan ada di situ. Yang diutus oleh Allah siapa? Yesus kan? Oke, gini. Mengenal Bang, engkau. gini. Engkau, satu-satunya Iya. Allah. Kalau satu-satunya anakmu, apakah anakmu dua kalau satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristusnya. Itu kan koma ya, mengenal. Bunda Rama nggak bisa bertanya. Yang Pertanyaan telah di sini. Sabar Ki dulu, biar dulu ku tes otaknya nih orang. Iya, Bunda, silakan. pertanyaannya di situ Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya kan sudah ku tanya dia, kan berkelit dia. Nah sekarang saya tanya Bang, menurut Yesus Allah itu satu-satunya atau ada dua-duanya? Nah, sesuai dengan ayat yang Bunda baca tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kira-kira pemahaman Bunda seperti apa dengan ayat ini? Satu-satunya Allah yang benar koma.
koma Iya. kan, itu satu poin. Satu-satunya berarti nggak ada duanya toh. Kalau kau dibilang anakmu satu-satunya, berarti anak tunggal, siji. Ya, satu-satunya anakmu, berarti anakmu cuma satu biji, tunggal. Allah yang benar, yaitu cuma satu-satu Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus ini utusan. Di dalam Bibelmu tertulis, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Perkataan Yesus ya di Bibelmu ya. Dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi nggak mungkin utusan dengan yang mengutus itu setara, sama. Nggak mungkin tuan dengan hamba nggak mungkin sama. Kenapa sih sulit kali kalian membedakan ini, memaksakan kali anak Maria ini Tuhan gitu loh. Oke, kita kalian ini sebentar. Kamu ini bang, oten-oten ku tengok ini ya, melanggar kaidah berbahasa. Saya tanya kecerdasanmu, apakah menurutmu bang, Rasul itu adalah Tuhan? Tidak, Bun. Ini berarti kau cerdas, pinter kau. Ya, kau bisa membedakan Rasul dengan Tuhan. Kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bun. Tidak, Bun. Coba kau baca Ibrani 31. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Ingat kata-katamu tadi, kau bilang Rasul itu bukan Tuhan. Di sini di Ibrani 31, Yesus adalah Rasul. Oke? Ya. Gimana? Gimana? Kau mau rubah lagi? Kau mau jilat lagi ludahmu, kata-katamu kau mau jilat? Ya. Itu merujuk ini Bunnya. Apalagi itu? Inilah ku bilang kau ini 1 Korintus 14:10 oten botol karena Kristus. Kristus palsu. Inilah kau ini. Tadi kau sehat ketika ku bilang, apakah Rasul itu Tuhan? Tidak, Bun. Sehat kau. Ya kan? Otakmu normal. Sekalinya menyangkut nama Yesus, tiba-tiba kau on. Jatuh kepada 1 Korintus 14:10. Oten botol karena Kristus palsu. Inilah kalian. 1 Korintus 14 itu dibaca semua, Bun. Iya, poinnya di situ kan 1 Korintus oten. Kami kan di situ kalian tuh murid-murid si pengikut Paulus. Kami botol karena Kristus. Kalian bijak karena itu kan gitu poinnya di situ kalian. Jadi itu bukti loh, bukti tadi bahwa ketika saya berkata, apakah Rasul itu Tuhan? Anda sehat. Bukan, Bun, tidak, kan? Tapi ketika aku bawa nama Yesus, tiba-tiba kalian jadi botol, lupa ingatan. Ibrani 3:1, pandanglah kepada imam besar, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Tiba-tiba Anda bilang itu beda. Oh, Mama Eko ini benar-benar deh, noten-noten. Semua data-data di Bibelmu kau bantah. Kau bantah, ya kau ingkari kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau nggak bisa membedakan nabi, rasul, utusan, Mesias. Nggak bisa, kau buta memahami itu. Padahal di dalam Bibelmu itu ada tertulis Yesus hamba, Yesus Mesias, Yesus rasul, ya kan? Terus Yesus Tuhan di mana di Bibelmu itu? Kau imani dia Tuhan. Bahkan kau pun mengatakan dua Tuhanmu. Konyol kali kau ini. 1 Korintus 14:10 itu poinnya. Kalian botol karena Kristus. Membuang akal sehat. Padahal dari jam berapa tadi kau diedukasi oleh guru kami ya. Tapi otakmu itu nggak nyambung. Kau matikan akalmu. Kau tabrak semua kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Udah dan tadi 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau masih langgar lagi. Berkamuflase kau sana kemari. Persis kau ini si penyesat yang datang kepada si Paulus. Ya kan? Lihat kalian. Pantas Paulus mengatakan yang dia tuhankan itu, yang kalian tuhankan itu terkutuk. Ya, sibilisis. Karena kalian tersesat, disesatkan semua. Miliaran orang disesatkan. Sampai kalian itu jadi orang-orang yang buta akal. Buta hati, buta akal, matikan akal kalian. Bukti tadi, Rasul itu kalian masih sehat. Selamat tidak menyangkut kepada Kristus palsu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada Kristus palsu, jadi hilang ingatan.
Fakta lo, makanya ku tes kecerdasanmu. Ternyata kalian memang botol. Silakan lanjut. Iya, mantap Bun. Itu data bro. Kita buktikan. Mantap Bun. Cuman saran saya Bu, kalau mau baca ayat kayak yang Bunda baca itu tadi 1 Korintus ayat 14 itu, ya itu Ibrani 31 Bang. Ibrani 31 menandakan kau botol demi Kristus palsu. Kan saya tanya kau, apakah Rasul itu Tuhan? Kau bilang tidak Bun, bukan. Sehat kau kan? Sehat. Sehat walafiat, kau kepalamu kan normal. Tiba-tiba kalau kita sudah bawa nama Mesias Kristus palsu, kau hilang ingatan, jadi botol. Inilah 1 Korintus 14:10. Itu fakta loh. Makanya dibaca Bun. izin Bun. Jadi Makanya salam silakan. 2 Kristus Baca, Bang. Bun. Salam 2 Kristus. Jadi Kristus itu ada 2, Kristus anak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau 2 Kristus ada pula ini yang perlu saya ketahui, mau belajar-belajar nih. Mana Jadi duluan Kristen, Bang? ada Kristusnya? Saya Muslim lah, ngapain Kristen? Oh, Nggak masuk akal. Oh, Masya Allah. Bang ini ya, aku ingat, ku kenal namanya ini ya. Siapa ya? Jadi kalau menurut saya, duluan ada Kristus yang dia mati dulu bangkit lagi mengadakan penampakan, daripada yang hari ini telah lahir bagimu. Karena menurut Bible, duluan ada, dia metong dulu, dikubur, kemudian dia bangkit lagi baru jadi Tuhan, itu duluan ada. Baru yang dikatakan itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat katanya. Itu belakangan. Terus Nah, di situ 2 Kristusnya. Karena begini, satu kan dia hanya diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, itu Nabi orang Nazaret. tuh. Nah, kalau itu kan jelas sah. Tetapi yang dia metong dulu baru bangkit lagi, ajarannya kan untuk luar bangsa Israel. Tapi duluan ada, kalau yang dia bangkit dulu baru jadi Tuhan itu kan dari 1 sampai 33. Itu tanpa batas bangsa dengan pelopor Paulus. Tapi kalau yang apa itu memang ada kata orang Bani Israel. Karena di dalam kitab Bible itu juga dikatakan orang banyak itu berkata, itulah Nabi orang Nazaret. Berarti hari ini terlahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud, itu Nabi orang Nazaret. Nazaret adanya tahun berapa? Jangan-jangan belum ada di abad pertama. Sementara Bani Israel menyatakan di Sanhedrin 43a, Ngiso Nazaret. Belum lagi Nazaret namanya di abad pertama. Sementara di Bible sudah dikatakan, orang banyak itu berkata, itulah Nabi orang Nazaret. Berarti lebih dari abad kedua ini kejadiannya. Kalau dia mati bangkit lagi baru jadi Tuhan, dia itu telah mati tahun 33. Barangkali di situ belum lagi Nazaret namanya. Tetapi di kitab itu sudah mengatakan Nazaret. Bang Pria dengar nggak? Berarti Bang Pria. Iya, saya dengarkan Bun. Silakan Raja apa nih, maaf. Udah Raja selesai. Goda. Dia udah dapat poinnya bahwa 2 Kristus. Salam 2 Raja Kristus. Goda. Ya, memang Kristus kalian ada 2. 1 Kristus asli, 1 Kristus palsu. bukan sama-sama asli. Enggak lah, yang satu tuh kan yang datang waktu di Antioquia itu yang dimaksud Bang Zuma. Nah, itu silakan bernarasi dulu biar disamakan dulu ini. Nggak usah nggak apa-apa. Si Bang Raja juga udah bener itu. Tapi maksudnya tuh Anda terima nggak itu? Itu poinnya. Bahwa Yesus
adalah tetap Yesus, Bun. Tidak ada lagi Yesus yang lain kecuali Mesias-Mesias palsu yang membantah abangku. Membantah Bible itu dikutuk Roh Kudus, abangku. Silakan, Bang. Sabar, silakan. kamu harus sabar. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan ini, ya kan gitu katanya abangku. Jangan dibantah lah itu, dikutuk sama Roh Kudus. Ya, silakan. Boleh saja Abang sampaikan seperti gitu. Saya tidak membantah. Kan, enggak, aku Bang mengingatkan aja ya Bang. Abang enggak mengakui adanya banyak Yesus. Yang adanya akan muncul nabi-nabi palsu, Bang. Iya, makanya kan gini, Bang. Stop sampai situ bentar, Bang Raja. Sebentar, saya ngambil poinnya. Berarti dia tidak percaya dong apa yang diomongin. Jadi Anda lebih percaya omongan Yesus daripada omongan Paulus, kan? Kenapa Anda nih sekarang jadi pengikutnya Paulus, nggak ngikutin Yesus? Kalau Anda percaya omongan Yesus itu benar, akan datang nabi-nabi palsu. Sementara Paulus kan tidak seperti itu. Dia bilang dari mana Bunda? Yesus. Dari mana Bunda yakin bahwa saya percaya dengan pengikut? Lah itu barusan bilang tadi, barusan ngomongin omongan Yesus bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Berarti Anda percaya dong omongannya Yesus. Bun, kita baca Matius 24, Matius 24. Sebab Mesias palsu. Kok cuma nabi-nabi palsu tersebut? Mesias palsu ini. Bun, dia percaya omongan Yesus, dia percaya. Sekarang saya tanya, kalau Anda percaya omongan Yesus, kenapa Anda jadi pengikut Paulus? Kan bertolak belakang sama pendapat Anda. Gimana sih? Coba jelasin dulu sama kita nih. Enggak, narasinya yang benar gitu loh, Bun. Apakah Anda pengikut Yesus atau pengikut Rasul Paulus gitu kan pertanyaannya? Nah, ya bisa juga begitu, boleh. Jadi kalau saya tadi dari pertama bahwa saya pengikut Yesus dan saya percaya terhadap ajaran Rasul Paulus karena itu adalah merupakan ajaran daripada Kristus. Gak bisa percaya dua-dua itu, nggak bisa, harus pilih salah satu karena bertentangan. Bang. Makanya nih sekarang begini deh, kita nggak usah debat kusir ya. Anda tuh kan seorang Kristen, masa Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rama tuh lebih mengerti isi Bible Anda. Nah, kalau Anda tidak percaya apa yang kita bilang, pelajarin sendiri. Pelajarin lagi, buka Bible. Benar nggak nih omongan si Bunda Mila bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan? Anda tidak bisa memilih dua itu. Pilih cuma satu. Anda percaya sama Yesus, kerjakan. Berarti Anda harus bersunat, Anda harus sholat, Anda harus berwudu seperti orang Islam mengajar sekarang ini. Atau Anda percaya sama si Yesus, sama si Paulus yang seperti ini, yang seperti sekarang ini lakukan, tidak bersunat, berbohong boleh, dan lain-lain. Itu ajaran Paulus. Jadi Anda harus milih, Anda nggak bisa pilih dua-duanya, nggak bisa. Itu tidak akan pernah terjadi. Dah, ayo Bun, tambahin Bun apa? Ya kalau dia mengaku pengikut, nggak mungkin seorang yang mengaku pengikut Yesus itu Yesus anak Maria ya. Nah, dia akan sekaligus dia akan jadi Kristen, nggak mungkin. Karena Yesus anak Maria tidak mengajarkan kekristenan seperti yang kalian imani. Kecuali Kristus palsu yang datang kepada si Paulus. Tambahan dikit, itu Bun, ajarannya. Tambahan dikit. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Tidak ada ajaran Kristen yang dia ajarkan. Itu semua bertolak belakang. Jadi Kristen kalian itu datangnya dari siapa? Dari Paulus. Ayo lanjut Bun. Yang lain diam. Gurunda mau mengedukasi, tapi ini orang betul satu Korintus 14:10 ya. Botol demi Kristus. Tapi nggak apa-apa ya, semoga dia dapat hidayah. Enggak, saya rasa narasi Bible itu searah. Karena begini. Aduh. Terus. Siapa yang lagi ngomong? Saya nggak lihat. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita merujuk kepada anak Maria, yaitu Yesus yang dimuliakan ya. Karena ketika dia dibaptis, terbuka langit, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi. Nggak mungkin dia terkutuk kan? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Artinya dia diberkati. Ya kan? Nah tiba-tiba kata si Paulus di Korintus, di Galatia 1:13, terkutuk katanya. Aduh mama ya kan? Artinya yang kau tuhankan itu bukan Yesus anak Maria yang mati, yang kau katakan dia yang mati terkutuk. Enggak. Dia dimuliakan.
Kemudian ajaran Paulus, buktinya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus bertentangan. Artinya yang kau imani itu bukan ajaran Yesus anak Maria, tapi Kristus palsu yang mendatangi si Paulus. Setuju, itu setuju. Bertentangan, Bang. Makanya si abang nih kalau belum ngerti, kan Bang Zuma udah ngomong dari tadi, masih belum nyanda juga, ditambahin si Bang Andi, ditambahin Bunda Rahma. Kalau belum ngerti berarti Anda memang harus sering-sering naik ke Komal dan pelajarin lagi di mana letak pertentangan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Nah sekarang ini coba teman-teman yang di bawah yang ada 4 juta manusia ketik Yesus tidak mengenal Kristus, biar orang Yesus tidak mengenal Kristus, Yesus tidak mengenal Kristen, biar si bapak ini belajar bahwa memang ajaran Kristen itu bukan ajaran daripada Yesus, tapi ajaran daripada Salam Dok Kristus, salam Dok Kristus aja. Oke, salam Dok Kristus. Oke, izin bunda-bunda boleh? Silakan. Iya. Ini ada Bang Krishna. Bang Krishna, selamat malam. Malam. Bang Krishna, dibuka mic-nya Bang. Udah turunin aja lah, nggak jelas. Ini beliau yang dari Katolik itu Bunda. Oh, yang udah bersyahadat. Oh, tidur kali. Udah pagi kan di sana bukan? Belum. Bang Pria nih baik loh Kang Gito, sopan, enak dari tadi ngobrol kan panjang lebar. Cuma mungkin memang belum terbuka ya. Saya maklum ya benar-benar Bang Pria, karena Anda kan dari kecil diajarin orang tua. Seperti kita orang Islam juga diajarin orang tua. Nah sudah besar maksudnya anak-anak di sini juga di Amerika kalau udah mulai berpikir, dia bertanya-tanya soal Natal dan lain-lain itu banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diajarkan. Makanya begitu besar berontak. Wah nggak bener nih, apa yang diajarin seperti ini, seperti itu. Nah Anda sebagai orang yang dewasa, berakal, coba deh kalau memang kita-kita di sini salah, terutama Gurunda dan lain-lain ini salah memberi narasi tadi. Anda lihat sendiri, di situ jelas itu perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Jelas, clear. Makanya yang cerdas-cerdas, yang punya akal pasti mu'alaf. Saya garansi 100%. Sebenci-bencinya Anda sama Islam, mau menghujat mau apa, tapi begitu akal Anda mulai terbuka dan Anda tahu perbedaan ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda, pasti Anda masuk ini mu'alaf. Silakan aja, take time. Nggak akan pernah sehari langsung begitu, nggak akan mungkin. Anda harus mempelajari, karena Islam itu tidak mau orang bodoh. Islam itu mengajarkan orang harus pintar, harus cerdas, harus berakal. Itu Islam, karena kebodohan di Islam itu adalah neraka jahanam. Tuh, jadi diajarkan, suruh belajar kemana-mana, suruh belajar, suruh hijrah ke sini, suruh cari ilmu ini, suruh ini. Bukannya terima cuma sholat aja 5 waktu gitu, enggak. Harus tahu dulu apa manfaat sholat. Malah sekarang bisa disambungkan ke sains. Manfaat sholat untuk badan, manfaat sholat untuk otak. Di mana otak itu tidak ada satu titik darah atau satu jalur darah. Begitu kau sujud ke bawah, berapa detik bacaan itu darah mulai mengalir. Tuh. Jadi Islam tuh benar-benar akal dan sains. Nah, sains datangnya belakangan. Makanya orang-orang yang menemukan sains sekarang, begitu dia balik ke Al-Quran, dia lihat 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW buta huruf, tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia tahu mendalamin sains-sains yang baru ditemukan sekarang. Tuh. Itu aja. Nanti kita belajar ke Islam. Kristen Anda dulu nih perkuat nih. Mana nih, bener nggak nih? Ibu Nabi ngoceh doang. Gitu Bang Pria. Ayo tanggepin, coba, ingin tahu. Orang dia nggak dengerin. Dia nggak dengerin. Baik kok. Dengerin. Kembali ke topik dulu ya. Saya dengerin semua. Bentar Bang Andi, biar dia itu dulu, biar dia jawab dulu pertanyaan saya. Mau nggak tuh belajar begitu? Melihat bagaimana perbedaan antara Yesus sama Paulus. Pernah nggak ada menemukan bahwa itu dua orang itu bertentangan? Oke, boleh saya jawab? Boleh. Oke. Ini dari tadi saya melihat di komalnya Bang Zuma antara bagaimana pengajaran Yesus anak Maria dan pengajaran daripada Rasul Paulus.
Ya. Nah, saya menjawab bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, dari Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada jemaatnya berdasarkan apa yang telah dirasakannya dan dialaminya sendiri tentang Yesus itu. Jadi bukan sesuatu yang harus dia dapat dari mana-mana. Dia mengerjakan karena keselamatan harus dikerjakan. Begitu yang dia sampaikan. Jadi berarti dari diri dia sendiri dong, bukan dari Allah Bapa, dari Bapa atau dari Yesus. Dari dia sendiri. Benar kata Bang Zuma tadi kan, gurunda saya tadi udah bilang. Itu akal-akalannya si Paulus, atau dia memang mengajarkan apa yang diajarkan dari ini karena dia mengangkat dirinya sebagai rasul, makanya dia buka sendiri. Jadi pinter-pinterannya dia. Nggak ada kan itu dari kalam ilahi dari Bapa mengajarkan ke dia. Kalau dia mengaku nabi berarti dia salah satu nabi palsu. Itu yang dikatakan Yesus. Boleh saya lanjut, Bun? Ya lanjut. Nah, ini merujuk kepada Rasul Paulus ya, Bun ya. Jadi tadi Bunda ini tentang Rasul Paulus mengenai pengajarannya, dia mengaku-ngaku rasul. Sesungguhnya kalau dia sebenarnya tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa Rasul Paulus ini orang cerdas di antara bangsanya, dan dia adalah orang yang taat terhadap agama Yahudi, dan dia adalah yang membunuh. Dia cerdas untuk membodohi orang, untuk menyesatkan orang. Dia cerdas. Kecerdasannya dia salah gunakan. Ya toh, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di 2 Korintus 11. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan. Jadi surat-suratnya itu bukan dia dapat wahyu dari langit atau firman Tuhan, enggak. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan. Jadi pendapatnya sendiri, arogannya. Ya kan? Coba ditanggepin tuh, suruh tanggepin Bun yang itu Bun. Nah, nanti kita bahas yang lain. Coba tanggepin tuh, suratnya dia sendiri, dia dapat dari diri dia sendiri. Dari tadi Gurunda tuh sebenarnya udah ngomong begitu, tapi Anda tuh kayaknya kurang menangkap seluruh ceritanya, seluruh narasinya. Ayo Bang, buka mute-nya Bang. Iya, tentunya kan kita dapat ini dari surat-suratnya, Bun, ya. Begitu juga dengan habis bateraiku lagi ya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Nah, di suratnya ini dia menceritakan tentang dirinya, Bun, bahwa dia ini Bang Zuma tadi udah nyampaikannya, bahwa dia adalah sebelum dia ngikut Yesus ya, sebelum dia memberitakan tentang Kristus, namanya Saulus. Dan ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Kalau bunda-bunda nanti ada waktu baca semuanya dulu. Ya, kita sudah tamat berkali-kali, Bang. Oke, makasih. Kita tanggapi dulu. Boleh saya dengar dulu? Boleh saya didengarkan dulu atau saya dengerin bunda dulu? Oke, sebelum aku sampaikan Bang ya. Oke. Yang mengklaim, oke Bang ya, ini tentang si Paulus ya. Penyesatannya dengar ya Bang. Dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Nggak ada yang menjadikan dia rasul atau dia diangkat dijadikan rasul oleh Yesus, nggak pernah. Atau dia dapat firman dari Tuhan, nggak pernah. Ya kan? Dia sendiri yang mengklaim itu di dalam Bible, dia sendiri mengklaim dirinya rasul. Sama si Lukas. Lukas, tahu kan Lukas di Kisah Para Rasul itu dia menyebutkan Paulus ini rasul. Karena Lukas ini temennya, dokter pribadinya, orang Yunani. Oke? Jadi, silakan Bun, silakan. Kerasulan Paulus itu dia sendiri yang mengklaim. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Faktanya dia, kebohongannya faktanya. Dia tidak dipilih oleh Yesus. Kalau memang dia benar, karena pengakuannya dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya, harusnya dia terpilih jadi 12 murid Yesus. Kalau dia benar ya, buktinya apa? Dia jadi pembantai, pembunuh murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Inilah pembohongannya terbukti. Ya kan? Kemudian klaimnya tentang kerasulannya. Cuma dia sendiri yang mengklaim sama si Lukas, orang Yunani. Ya kan? Si penulis yang lain nggak pernah tuh. Kemudian yang mengklaim lagi pertemuan, yang menulis pertemuannya di pengakuannya ketemu dengan Mesias palsu yang di perjalanan ke Antioquia, ya si Lukas lagi.
bukan penulis yang lain. Siapa sih Lukas? Kembali lagi di tabib pribadinya, sahabatnya, ya, orang Yunani. Inilah yang membuat dia menelurkan ajaran Kristen di Antioquia untuk pertama kali. Murid-muridnya disebut Kristen. Ini yang menurun kepada kalian. Kenapa ajaran Yesus, perkataan Yesus di dalam Bible nggak nyampe? Palsu. Sementara ajaran Yesus anak Maria itu ya murni tauhid, estafet dari pengajaran Musa, hukum-hukum Taurat tidak dihilangkan. Sementara si Paulus ini mengatakan apa? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan antara langit dan bumi ajaran Yesus anak Maria dengan Kristus yang datang menemui si Paulus, yaitu Kristus palsu yang kalian tuhankan itu, yang terkutuk di tiang salib. Oke? Apa bertentangan ajarannya? Harus kalian cerdas berpikir. Kalau memang yang keyakinan saya benar ini, Kristen saya benar ini, harusnya sejalan dengan ajaran Yesus anak Maria. Tapi enggak, bertentangan. Kenapa kalian mati dipakein peti? Ya, dipakein jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Kenapa? Sementara Yesus ketika mati di kafani, itu tradisi orang-orang Yahudi sana. Artinya yang kalian imani itu adalah bersumber dari Kristus palsu. Oke Bang ya, saya rasa itu harus kau pelajari baik-baik Biblemu. Karena Yesus, Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Dengan kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Ini ajaran apa ini kalau bukan penyesat? Cerdas menyesatkan iya. Kecerdasannya dia gunakan untuk menipu, menyesatkan miliaran orang. Oke? Nah, fakta bukti nyata ya. Kristen berkembang di Roma Yunani sana, oke? Berkembang. Kalau Kristen itu kebenaran, harusnya berkembang di Yahudi sana. Ya toh? Harusnya diterima kalau kebenaran. Karena Yesus ini datang kepada bangsa Yahudi. Kalau memang kebenaran itu Kristen, ya harus berkembang di sana. Seperti Nabi kami ya, Nabi Muhammad SAW. Islam yang dia bawa berkembang, berjaya di tanah Jazirah Arab sana. Itu kebenaran, berkesesuaian, fakta. Nah, inilah kalian. Jadi stop mengaku kalian pengikut Yesus anak Maria, Yesus asli. Kalian itu pengikut Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Karena keimanan kalian berlandaskan surat-surat Paulus. Oke? Ya bro ya, itu aja. Saya rasa please deh, kau harus belajar lebih banyak supaya kau nggak tersesat. Ingat ya, hidup hanya sekali. Salah bertuhan kau apa? Mampus kau di neraka bang. Tuh harus kau ini belajar baik-baik Biblemu. Saran dari kita karena kita sayang sama kalian. Apa? Khotbah dakwanya Bunda boleh saya tanggapi atau boleh sudah? Data ya, jangan congor. Kuturunkan kalau kau congor. Semua yang kusampaikan tadi berdata, berdalil. Bisa kau minta data-datanya, saya kasih. Jawab dengan tanggapi dengan ada dalil. Ada sebagian tetap ya, ada sebagian juga yang tidak ada datanya yang ditambah-tambah Bun ya. Oke. Mana? Ya mana? Coba ucapan saya yang mana? Kasih saya ucapan saya tadi yang tidak berdalil. Coba kasih yang mana? Ya. Kristus berkata, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, ada dalilnya. Aku terpilih sejak dalam kandungan, ada dalilnya. Ayo. Berdalil semua bang. Jawab. Oke, saya tidak membahas apa yang tidak ada dalilnya yang Bunda sampaikan ya. Cuman saya menyampaikan bahwa Rasul Paulus yang Bunda sampaikan ini kan menyangkut kekristenan, bukan. Udahlah bang, capek membahas ini. Saya tanya saja satu untuk kau. Saya tanya saja kau bang. Bang, apa?
pendapatnya? Paulus ini mengklaim dirinya sendiri rasul. Coba kasih tahu saya di mana di Bibelmu dia dipilih menjadi rasul oleh Tuhan ya, oleh Tuhan. Silakan. Kalau Yesus ada di Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti dia diberi wahyu, dia rasul, ada mengaku utusan. Sekarang saya minta Yesus terpilih sebagai Paulus terpilih sebagai rasul. Sekarang udah jam 2 memang. Paulus terpilih sebagai rasul oleh Tuhan, silahkan. Karena kenapa bang? Dia itu palsu, dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Kalau memang dia rasul, tentu ada pengesahan ya, ada stempel, ada legalitas dari Tuhan tentang kerasulannya. Sekarang saya minta, ayo, dikit-dikit, Rasul Paulus, mana ada? Kapan dia menerima wahyu dari Tuhan? Bang, kasih bang. Mute ya, maaf, kedengaran suaraku. Oh, ya udah aktif. Ya, silakan bang. Iya, ini Bun, yang Bunda pikir itu bahwa Rasul Paulus ini membawa kekristenan. Tidak demikian, Bun. Aduh, Mama Kisah para Rasul 14:27 di Antioquia untuk pertama kalinya lah murid-muridnya disebut karesteng. Paulus yang melebeli bang murid-muridnya. Inilah kalian yang sampai sekarang ini. Sebelumnya Rasul Paulus dia sebagai apa Bun? Sebelum dia dipakai oleh penjahat. Sebelum itu dia jadi penjahat bang. Dia adalah perwira Romawi, benar, orang Yahudi. Iya, penjahat. Yang membunai-bunai orang. Yang membasmi orang-orang percaya. Nah, karena tidak mengikuti. Ini tuh penjahat-penjahat gitu. Ini tidak mengikuti ini Bunya di Kisah Para Rasul itu ditulis tentang Rasul Paulus. Dia berubah namanya tentang dari Saulus ke Paulus. Dia mengaku bertobat kan? Kau imani dia bertobat kan? Nah, dia bertobat karena yang bentar Bun, buta, yang Bun. mengkonfirmasi, yang mengkonfirmasi pertobatannya kan dia sendiri. Selalu dia mengklaim-klaim. Enggak ada yang bagaimana ya, nggak ada yang tahu prosesnya dia bertobat. Dia mengklaim dirinya bertobat. Perjalanan ke Antioquia dia bertobat. Dia kan mengklaim dirinya sendiri. Perjalanannya bertobat itu akibat matanya buta Bun. Buta di tengah jalan ketika menuju kota Damsik. Setelah melihat cahaya baru buta. Saya pernah baca sebuah sebuah literasi ya, menyatakan bahwa Paulus itu kena serangan epilepsi. Saint Paul, penyakit Paulus di Irlandia sana ya, terkena serangan ayan, kalau bahasa ininya ayan, bahasa modernnya epilepsi. Tiba-tiba kan penglihatan cahaya, tiba-tiba buta, dan butanya itu tidak permanen ya, 3 hari melihat lagi. Itu diindikasikan dia kena serangan epilepsi. Mati-mati jangan kalau kami di Makassar ya, mati-mati ayam. Itu, dia mengklaim dirinya itu bertobat. Siapa yang menyaksikan kalau dia ini benar-benar bertobat? Tidak ada kisahnya bang, misalnya dia bla bla segala macam ya. Biasanya kan orang itu kalau bertobat dari orang jahat bertobat ya, misalnya sering ke masjid, banyak mengkaji Al-Quran. Ya, misalnya di Islam ya, ini kan tiba-tiba saja pengakuannya dia bertobat, pengakuannya melihat Yesus Kristus. Ya, siapa yang menjamin kalau dia bertobat? Ayo. Jadi Paulus ini bang di Bibelmu selalu mengklaim dirinya sendiri. Aku Rasul Paulus, aku Rasul Paulus. Itu surat-suratnya itu. Aku Rasul Paulus bla 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 bla. Aku Rasul Paulus. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Kapan Tuhan berfirman kepada dia? Itu dulu yang kau pelajari. Aku udah bang ya. Aku di sini udah tidur, anak-anak ini pada bangun. Itu aja bang ya. Silakan Bun. Itu dulu kau pelajari. Kapan si Paulus jadi rasul? Silakan. Jangan turun dulu Bun. Enggak, Bunda aja lanjut sini anak-anak sudah bilang. Coba tanggepin dulu tuh. Kan sudah tahu sejarahnya si Paulus itu bahwa dia penjahat, dia bertobat, dia ngaku-ngaku dirinya semua dia
dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Nah sekarang bukti dia bertobat itu ada nggak? Yang menyaksikannya nggak ada. Dia cuma ngaku-ngaku. Dan Anda tadi bilang bahwa yang diberitakan itu dari dia sendiri, bukan dari ilahi seperti Yesus. Kalau Yesus kan dapat dari Bapak tuh, ngasih dia tuh begini-begini, kau harus aturan. Jadi sepertiga dari, enggak sepertiga, 18% kali Bun ya, perkataan Yesus di Bible itu. Yang lain itu cuma warta doang, wartanya si Paulus, warta Markus, warta ini. Orang-orang yang nggak jelas siapa dia, orang tuanya siapa, keturunan dan nggak jelas. Bapaknya Paulus aja sampai sekarang di mana? Ada nggak? Kalau nih mau dibandingin ya sama Rasulullah SAW, itu jelas dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu ada sanadnya, ada keturunannya, ada nasabnya. Nah, Paulus siapa? Ini Yesus jelas tuh dari Maria anaknya si Izin sampai ke keturunan di atasnya. Sekarang Paulus saya tanya, siapa nih orang? Coba. Jadi Rasul Paulus itu Bunda, asal usul Rasul Paulus itu ayahnya ada, ibunya ada. Kalau mau ngambil datanya datang aja ke Yerusalem. Di mana? Nanti Bunda sama-sama kita ke Yerusalem ya Bunda, ngambil datanya. Yerusalem, orang Kristen banyak di Indonesia. Masa nggak pernah tahu orang yang diimani? Kalau saya mah nggak bakal mau imani orang yang nggak jelas, bekas penjahat lagi. Kalau di Amerika sini ya, kalau bekas penjahat begitu, udah blacklist, sudah selesai, hidup selesai kalau udah kriminal gitu. Tuh saya kasih tahu, yang katanya notabene negara Kristen. Makanya di sini itu cuma namanya doang negara Kristen. Tadi tidak mengikuti ajaran Kristen, malah ajaran Islam yang memasukkan ke sini. Ya, oke. Bunda, Rasul Paulus dan Nabi Muhammad itu bukan manusia suci. No, justru tapi saya nggak membandingkan Paulus sama Nabi Muhammad. Tentu Namila turun ini, kalian ngegibah begitu, itu nggak bagus loh.